Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini masih membahas tentang tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Dan sering saya katakan bahwa tanda-tanda kiamat besar itu berbeda dengan tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat kecil terkadang datang kemudian lenyap, kemudian datang kembali, kemudian lenyap, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali muncul, maka tidak akan berhenti. Dari satu tanda ke tanda kedua, dari kedua ke tanda ketiga, sampai kiamat dibangkitkan. Artinya kalau sudah muncul tidak bisa dihentikan, karena tanda kiamat besar ini yang setelahnya ada hubungan dengan yang sebelumnya. Dan kembali kita menjelaskan dari tanda-tanda kiamat besar yang selanjutnya. Malam ini kita akan membahas tentang dabbatun minal ardh, binatang yang melata yang muncul dari perut bumi dan bisa bicara. Bagaimana sifat binatang ini? Di mana binatang ini muncul? Apa saja tugasnya? Kemudian bagaimana bermuamalah dengan manusia di akhir zaman? Dan bagaimana wafatnya? Inilah yang kita akan bahas tentang dabbatun minal ardh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai dari membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lakum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Apabila telah tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, maka kami akan keluarkan kepada mereka binatang yang melata yang keluar dari perut bumi. Tukallimuhum, yang mengajak bicara kepada mereka, anna nasa, bahwa manusia, kanu bi ayatina la yuqinun, mereka dengan ayat-ayat kami tidak yakin. Inilah dalil tentang adanya dabbatun minal ardh fi akhir zaman, adanya binatang melata yang keluar dari perut bumi di akhir zaman. Dan ini tanda-tanda muncul 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari setelah munculnya matahari dari arah barat. Jadi tanda-tanda ini muncul langsung setelah terjadinya matahari terbit dari arah barat. Artinya taubat manusia sudah tidak diterima. Karena para ulama mengatakan bahwa
syarat diterima tobat itu salah satunya adalah bicara tentang waktu. Kalau seandainya nyawa manusia belum sampai di tenggorokannya, maka tobat manusia masih diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man rah." Ingatlah ketika nafas sudah di kerongkongan, di tenggorokan kita ini, siapa yang akan bisa meruqyah, artinya mengobati, mengembalikan nyawa itu kembali ke jasadnya? Tidak mungkin dan mustahil. Karena ruh seseorang itu dikeluarkan dari mulutnya, kemudian pandangan mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati itu dipastikan melotot matanya, maka disunahkan untuk ditutup supaya tidak menakuti manusia. Artinya kalau seandainya nyawa sudah di kerongkongan, artinya sudah dekat keluarnya. Dan ketika itu tidak ada yang mampu untuk mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Lah ketika nyawa berada di kerongkongan itu, maka tobat siapapun tidak mungkin diterima. Makanya Fir'aun ketika dia berusaha untuk bertobat, kemudian berteriak, "Amantu bima amanat bihi Banu Israel." Aku beriman dengan apa yang diyakini Bani Israel terhadap Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya Fir'aun karena nyawanya sudah di kerongkongan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir." Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongannya. Kemudian yang kedua, tobat manusia tidak akan diterima kalau seandainya tulu'us syamsi min maghribiha, kalau seandainya matahari itu tiba-tiba terbit dari arah terbenamnya. Makanya kemarin kita sudah ceritakan bagaimana matahari itu terbit dari arah barat. Kita tahu bahwa ketika manusia tertidur, kemudian mereka lelap tertidur, ketika sampai di waktu subuh, orang-orang yang beriman mereka masih bangun dan masih melaksanakan aktivitas mereka, salat subuh berjamaah ke masjid. Tapi orang-orang kafir dan munafik, mereka terlelap dalam tidur-tidur mereka. Ketika di pagi hari manusia semua terbangun, matahari tidak muncul. Kemudian mereka tunggu sampai waktu zuhur, matahari juga tidak kunjung muncul. Kemudian mereka tunggu sampai waktu asar, matahari juga tidak kunjung muncul. Padahal langit cerah, langit tidak sedang hendak hujan, artinya tidak sedang mendung. Langit betul-betul cerah, tapi tidak ada matahari. Ketika kemudian waktunya matahari terbenam, justru muncul dari arah terbenamnya, tiba-tiba matahari muncul dari arah barat. Semua manusia menangis. Semua manusia menangis, mukminnya, kafirnya, fasiknya, salehnya. Tidak ada manusia kecuali mereka menangis. Sampai di antara mereka ada yang kehabisan air mata karena penyesalan mereka tidak bertobat sebelum matahari ini muncul dari arah barat. Tapi apalah gunanya bertobat? Sehingga manusia pun, seandainya para penyembah berhala itu melemparkan berhala-berhala mereka, kemudian mereka bertobat, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, tidak ada gunanya tobatnya. Makanya ketika terbit matahari dari arah barat, maka berhentilah seluruh aktivitas dakwah. Berhentilah para ustadz mengajar, para dai berdakwah, manusia-manusia baik untuk mengajak manusia bertobat, karena percuma, tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. La yanfa'u nafsun imanuha
karena iman seseorang tidak ada gunanya lagi. Dari sini ma'asyiral muslimin, terbitnya matahari dari arah barat itu 3 hari berturut-turut. Baru setelah itu 2 hari setelahnya muncul dabatun minal ard wa idza waqa'al qaul alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila telah datang ketetapan Allah kepada mereka, maka kami keluarkan kepada mereka binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang mengajak bicara manusia bahwasanya manusia mereka tidak pernah beriman dengan ayat-ayat kami. Makanya ketika binatang ini muncul, ada orang yang salat, kemudian binatang ini menunggu sampai orang itu selesai salat. Ketika selesai salat, tiba-tiba kemudian dia berpaling, di hadapannya ada dabatun minal ard. Tiba-tiba binatang ini bicara, al-an tusalli ya abdallah, sekarang kau salat wahai hamba Allah, kemana saja engkau sebelummu? Karena salat ketika itu tidak ada manfaatnya lagi. Taubat sudah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka hanya membawa amalan sebelum matahari terbit saja, dan tidak bisa menambah amalan lagi, karena berhenti tobat sampai di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada ayat surah An-Naml 82 ini, wa idza waqa'al qawlu alaihim, apabila telah datang ketetapan Allah kepada mereka. Apa yang dimaksud ketetapan Allah di sini? Kata beliau, ayyakunu bimautil ulama wa dhihabul ilmi wa raf'ul Qur'an. Kalau seandainya ketetapan Allah itu datang, maksudnya seluruh para ulama ketika itu diwafatkan oleh Allah. Dan ingat bahwa wafatnya para ulama itu musibah yang tidak bisa digantikan. Kalau hari ini presiden mati, wakilnya senang, besok dilantik dia. Kalau hari ini para pengusaha mati, besoknya datang pengusaha yang lebih hebat dan lebih handal dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau ulama mati, tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisinya, karena kondisi ulama itu semakin jauh, maka kualitasnya semakin rendah. Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i setelah wafatnya Imam Syafi'i? Tidak ada. Siapa yang bisa menggantikan Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lainnya? Tidak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang ulama itu musibah yang tidak bisa digantikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dhihabul ilmi. Ilmu sudah dicabut. Mereka sudah tidak mengenal salat. Apa itu salat? Mereka tidak mengenal puasa. Apa itu puasa? Mereka tidak mengenal zakat. Apa itu zakat? Tidak mengenal haji. Apa itu haji? Tidak mengenal apapun dari ilmu agama. Yang mereka kenal hanya lafaz la ilaha illallah. Itu pun mereka hafal dari bapak dan moyang mereka, bukan karena ilmu mengucapkannya. Apabila datang ketetapan Allah seperti ini, orang sudah tidak mengenal ilmu salat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu yang lainnya, dan mereka hanya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu pun diucapkan oleh orang-orang yang sudah tua di antara mereka. Itu pun mereka dengar dari nenek moyangnya, bukan karena ilmu. Hilang ilmu di sini. Maka itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, raf'ul Qur'an. Al-Quran diangkat. Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat yang dikatakan sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi SAW, mengatakan bahwa nanti di akhir zaman Islam itu tinggal namanya, dan Al-Quran
tinggal kertasnya saja. Jadi nanti di akhir zaman ketika antum membaca mushaf, tiba-tiba tulisannya hilang.